Selamat malam buat teman-teman semua dari Inspirasi Malam tentunya. Kita masih berada di satu lingkaran. Jadi kenalin tadi udah dikenalin sama Herni ya, Kak Herni. Saya berasal dari Inspirasi Malam Kaltim ya. Jadi kita masih satu lingkaran, so saya harap nanti untuk agenda ini kita lebih ke sharing, kita discuss bareng-bareng gitu ya. Karena jujur saya di dunia perkanvaan ya sebenarnya itu saya masih belajar banget gitu ya. Karena saya biasanya kalau ngedesain itu saya pakainya Corel dan seperangkat Adobe gitu. So nggak apa-apa. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalnya ada tools yang teman-teman benar-benar kira-kira, oh ini kayaknya bagusnya kayak gini deh boleh. Nah, yang bisa saya sharingkan malam ini adalah terkait gimana sih kita bisa buat flyer kegiatan yang menarik gitu ya. Oke, di sini teman-teman di layar teman-teman sebelumnya saya cek dulu kira-kira kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan Kak. Oke. Kelihatan. Oke. Ya, dan saya juga minta izin ya. Di sini saya jadi numpang promo gitu ya. Di sini saya pakai logo perusahaan saya karena memang saya belum sempat untuk bikin materi sendiri karena 2 hari ini saya sedang ada di perjalanan sebenarnya. Dan sebenarnya ini saya lagi dari tadi pagi itu lagi perjalanan ke Samarinda. Perjalanan ke Samarinda akhirnya mampir sebentar di salah satu kota di kota Sengatta buat bertemu sama teman-teman di sini ya. Bareng-bareng kita belajar desain. Oke. Gimana kita bisa membuat desain flyer yang lebih menarik. Jadi pertama sebelum nanti kita latihan bareng, kita teknis bareng, saya pengen kita menyamakan persepsi dulu, gitu ya. Karena anak milenial itu pasti sudah akrab dengan sosial media. Dan seluruh aktiviti kita, entah itu di organisasi, bahkan pribadi, itu dilihat dari sosial media ya. Kalau bisa dibilang sosial media itu menjadi wajah pertama organisasi. Karena orang kalau ngepoin sebuah lembaga, komunitas, pribadi, mungkin pasti ngepoinnya, stalkerinnya sosial media gitu. Oke, next. Ganti nggak sih? Oke. Jadi memang semua ini kita tentang visual gitu. Masyarakat itu lebih tertarik untuk membaca atau mendapatkan informasi melalui penyajian visual yang menarik daripada baris panjang dan paragraf. Nah, ini PR kita, gimana caranya kita bisa bikin flyer yang interesting. Yang orang sekali lihat itu, oh agendanya ini, waktunya ini, pematerinya ini, temanya ini, dapetnya ini gitu. Karena kita nggak jarang ya, kita kalau misalnya nge-scroll di IG, misalnya di IG, terus kita lihat ada yang jualan, nge-post di situ, dia nge-post baju, padahal di situ udah ada mungkin tulis harganya apa segala macam, tapi di captionnya ada harga dan segala macam, tapi orang masih nanya tuh di komen, Mbak ini harganya berapa? Mbak ukurannya apa? Gitu ya, padahal udah ada di caption. Ini membuktikan bahwasannya kita, khususnya orang Indonesia, itu masih males banget baca, karena kita masih senang dengan hal-hal yang berbau visual. Nah, ini menjadi kesempatan buat kita yang disebut para desainer untuk memanfaatkan kebiasaan masyarakat hari ini gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan informasi yang sekiranya orang tuh sekali lihat langsung interesting gitu sama kegiatan kita. Nah, gimana caranya untuk memulai itu? Tentu untuk memulai desain, teman-teman kita harus cari tools yang paling nyaman buat kita. Oke, hari ini kita bakal belajar Canva gitu ya. Makanya kenapa saya bilang tadi di awal, jujur saya nggak terlalu ini nih, dengan Canva, dunia perkanvaan, karena saya biasa pakai tools yang lain gitu. Jadi teman-teman boleh setelah pasca belajar ini, kalau misalnya dirasa Canva itu lebih mudah, dan memang lebih mudah ya Canva, karena tools-toolsnya tidak seribet dengan tools desain yang lain, jadi teman-teman bisa mulai belajar dari situ. Karena sebenarnya untuk pertemuan belajar desain itu, jujur saya di company saya, di Desainkan Studio, saya juga punya sekolah desain, kita juga buka pelatihan desain, dan itu memang nggak cukup untuk 3 kali pertemuan teman-teman, kalau misalnya mau belajar desain yang memang sampai pro gitu ya. Jadi kita tuh biasanya sampai 10 pertemuan. Jadi yang pengen saya tekankan di sini, kemarin udah sama Kak Indah, itu Kak Indah gimana udah ngajarin gimana kita pakai tools-tools Canva, juga sedikit tentang bagaimana kita buat flyer ya yang profesional dan segala macam. Dan di sini mungkin saya bakal lebih ke gimana kita
lebih simple dalam membuat desain. Karena kalau misalnya teman-teman lihat dari tadi template PPT saya gitu ya, saya itu style saya itu saya senang dengan style-style yang kuroisal. Kuroisal itu yang seperti ini, yang dia itu cuman satu warna, terus itu ada satu icon, dia nggak banyak main juga ke efeknya nggak banyak, habis itu juga format fontnya juga nggak banyak, kayak gitu. Dan gimana caranya kita bisa jago desain? Ya, seperti yang Kak Indah bilang kemarin, kita harus banyakin jam terbang dulu. Jadi, bisa karena terbiasa, itu konsep yang sangat bisa dipakai untuk para pemulai desainer kayak gitu. Dan salah satu inspiring desainer saya itu Ismail Azizi, dia pernah bilang kalau misalnya kita udah tahu desain kita itu udah jelek, berarti sebenarnya kita udah satu langkah lebih maju untuk menuju desain yang bagus, karena kita udah bisa nilai desain kita sendiri kayak gitu. Dan yang selanjutnya yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan yang terakhir adalah tentukan style desain kalian. Oke, seperti yang saya bilang tadi, style desain saya suka desain yang tipografi, yang tidak terlalu banyak warna, tidak terlalu banyak icon, dan tidak terlalu banyak, nggak rame lah ya, yang sederhana. Nah, ini penting, gimana caranya teman-teman bisa menentukan style desain teman-teman? Caranya ya teman-teman banyakin jam terbang, teman-teman coba cari inspirasi dari IG atau segala macam, terus teman-teman coba untuk action. Dari situ teman-teman bakal lihat style-style desain teman-teman kayak gitu. Nah, oke. Kita sekarang coba menyamakan persepsi dulu ya. Kita lihat studi kasus, good design vs bad design. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Bad design dan good design itu sama-sama dimulai dari kertas kosong. Ya kan ya? Dan good design or bad design itu sama-sama dia menggunakan teks, dia pakai color, dia pakai shapes, dia pakai image, dia juga memperhatikan yang namanya space. But hasilnya itu bisa saja berbeda, ya kan? Padahal sama-sama pakai blanks, sama-sama pakai kertas yang sama, pakai elemen yang sama, tapi hasilnya bisa beda. Dan ini kenapa? Ini tadi karena berkaitan dengan style desain teman-teman dan bagaimana teman-teman bisa mengambil keputusan, gitu ya, mengambil keputusan dengan teks mana yang mau dipakai, berapa color yang mau dipakai, shape apa aja yang mau dipakai, image yang gimana yang mau dipakai gitu, dan seberapa padat desain teman-teman. Nah, itu sedikit. Nah, sering kali ya karena saya sering lihat teman-teman ngedesain juga di CV saya, di Desainkan Studio. Nah, beberapa kesalahan yang saya amati itu tuh ada 3. Yaitu pertama, terkadang kita karena semangat dan excitingnya untuk mendesain gitu ya, kita coba semua pun kita aplikasikan gitu kan ya. Ada yang sampai miring-miring, ada yang sampai jelimut-jelimut, ada yang tebel atau segala macam gitu kan. Sebenarnya it's okay, itu untuk mengeksplor, tapi seiring berjalannya waktu, kita harus memperhatikan itu. Dan yang kedua, terlalu banyak warna, dan yang ketiga, tidak ada space. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, nih ya, kalau misalnya kita lihat desain itu, kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini, di desain yang awal, ini kalau kita lihat kayak istilahnya desainnya nggak bisa bernafas gitu ya, padat banget gitu, karena tidak ada space yang diberikan dibandingkan dengan desain yang ini. Nah, itu sedikit kesalahan dalam mendesain. Oke, sekarang aku mau lebih interaktif. Di sini aku punya 2 desain. Aku mau pengen minta pendapat teman-teman dari 2 desain ini, yang mana yang lebih menarik? Silakan memberikan argumen. Kenapa dia lebih menarik? Ada nggak? Yang gambar awal. Kabadrian nih kan? Yang sebelah kanan. Yang ini. Ya. Why? Kalau dari saya. Kenapa? Dari saya, apa ya? Lebih bagus. Nggak tahu jelaskannya, tapi pilih yang ini. Oke. Ada pendapat lain nggak? Aduh, saya keringetan ya. Ada yang punya Kak Badria kayaknya tadi open mic deh.
Kalau menurut Badria sih yang ada nomor 10-nya itu samping kiri. Karena itu nggak terlalu sepi banget ketimbang yang di kanan gitu. Oke. Jadi lebih menarik, ada campuran warna juga di estetik gitu. Ada yang punya pendapat lain? Di kolom chat nggak ada ya? Kalau dari Mela sih yang kedua ya, yang sebelah kanan, karena lebih fokus simple tapi pesannya tersampaikan gitu. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman, thank you buat opininya dan masukannya gitu ya. Jadi memang dari dua desain ini, kalau misalnya kita mau lihat ke fungsionalisnya ya, kalau misalnya kita mau lebih ke art atau kemana, mungkin teman-teman paling banyak suka gitu ya di yang desain yang sebenarnya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi ke apa sih fungsionalis dari desain kita, apakah desain kita mau sekedar art atau mungkin kita pengen menyampaikan informasi itu lebih dalam, kita mau nonjolin yang mana? Nah, pasti banyak yang pakai yang ini, yang kedua. Nah, kalau saya style saya sukanya yang gini. Karena apa? Karena di sini kalau misalnya kita lihat tidak ada space kosong gitu ya, desainnya rame dan dia menggunakan elemen yang tidak perlu. Nah, kalau yang ini. Tapi kalau misalnya yang ini, kita bisa lihat kalau yang paling pengen ditonjolin adalah ini, stop telling me to provide value gitu ya, tentang bagaimana nilai dari tas ini kayak gitu. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Jadi memang kalau misalnya ngedesain, seperti yang saya bilang tadi, tentukan stylemu. Teman-teman stylenya lebih kemana? Kalau misalnya teman-teman lebih ke art, pasti banyak yang suka yang rame. Tapi kalau misalnya teman-teman desainnya itu lebih ke infografis, ya pasti teman-teman bakal lebih suka yang modelnya simple, kayak gitu. Dan biasanya saat kita mendesain, salah satu kesalahannya adalah kita nggak pernah pakai margin. Jadi kita desainnya sedikit tidak profesional gitu ya. Kalau misalnya kita lihat desain yang kiri dan kanan, desain yang kiri ini dia ngepul gitu ya, full, tidak ada margin dan sesek kalau misalnya dilihat. Kalau yang di sini dia lebih enak dipandang lah gitu ya, lebih menarik kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya teman-teman pakai desain Corasal, nah teman-teman bisa menggunakan gambar yang gambar lepas seperti ini daripada harus numpuk gambar kotak ketemu kotak kayak gitu ya. Kecuali misalnya nanti kotaknya mau dipakai buat background gitu. Nah, ini juga sebenarnya tentang gimana kita nyusun desain. Jadi kita kadang suka nggak tahu mana yang mau lebih ditonjolin gitu ya. Kita mau lebih nonjolin infonya kah, atau kita lebih nonjolin artnya, dan sampai artnya ini nggak tersusun rapi gitu kan. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya desain itu kita mengeluarkan elemen-elemen yang tidak perlu sebenarnya. Jadi kita buat yang seinformatif mungkin. Nah, terkadang kita mengabaikan untuk tidak menggunakan gambar pendukung gitu. Misal kalau misalnya kita buat infografis atau bikin flyer gitu ya, pasti desain yang lebih informatif adalah desain yang memang memiliki gambar pendukung. Seperti yang teman-teman lihat di dua desain ini. Kalau dua desain ini pasti kalau misalnya dilihat lebih informatif dan lebih menyampaikan perasaan desainnya itu ya karena ada gambar pendukung ini. Why it's hard to be yourself. Terus dia kayak gambar sedih gitu kan. Nah, atau kita memilih gambar yang salah, yang numpuk, yang nggak cocok dengan tema desain kita, gitu. Atau kadang kita suka ragu dalam menyusun elemen di dalam desain kita, gitu ya. Kita mau ke kiri kah apa ke kanan gitu. Jadi kalau misalnya memang mau di kiri, ya di kiri aja semua. Kalau di kanan, ya di kanan aja semua, kayak gitu. Atau kita menggunakan teks yang terlalu kecil sampai tidak terbaca, kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya katanya Ismail Azizi, teks yang bisa kita pakai di ukuran 1080 kali 1080 itu kita bisa pakai teks yang 32 pixel font size, itu udah yang standarnya banget kayak gitu. Atau kita mungkin bikin desain yang numpuk seperti ini, jadi dia tidak terlihat ya mana yang mau ditonjolkan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang paling utama di dalam
memulai desain untuk flyer atau apapun itu adalah kita tingkatkan kreativitas dulu dan kita konsisten. Nah, saat kita bisa konsisten, seperti tadi ya, kalau misalnya teman-teman melihat PPT saya, teman-teman melihat temanya ini sebenarnya konsisten gitu ya. Ada grid-nya, ada apa namanya template-nya, ada watermark-nya. Dan ini yang membuat desain teman-teman ini gampang dikenal oleh followers atau fans-fans teman-teman lah untuk melihat desain teman-teman. Oke. Sorry ya, saya agak panas di sini soalnya. Oke. Mungkin ini di awal ini di 20 menit pertama ya, saya cuma memarin dulu, nanti sebelum itu kita bakal coba bikin desain bareng, tapi harapan saya teman-teman buka Canva-nya gitu. Soalnya saya udah ada ngasih nih ke tim HRD bahan untuk desain, teman-teman bisa download, kita buka Canva bareng-bareng, kita desain bareng-bareng, terus nanti mungkin boleh ya Kak Moderator untuk hasilnya kita share, kita pilih gitu ya, siapa yang untuk di share screen kita lihat bareng-bareng gitu, karena boleh ya Kak, boleh. ya karena gini, saya tuh nggak mau gitu ya teman-teman ikut agenda ini cuman karena HRD buat agenda terus ya udah deh ikut aja gitu kan supaya kelihatan ngikut, tapi kita coba sama-sama membantu teman-teman HRD untuk benar-benar mendapatkan goalnya gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman desainer di IM Pusat semakin banyak dan sama-sama meringankan beban kita bareng-bareng gitu. Oke, mungkin teman-teman tadi saya sudah sharing linknya, boleh kali ya untuk di-share di kolom chat. Udah belum kira-kira? Oke, udah ya. Udah di-download. Kalau udah di-download semua, kita buka Canva-nya. Oke, jadi di sini aku sengaja pakai Canva yang nggak gratis, yang ini ya, yang nggak pro, karena biar menyamakan aja, karena mungkin teman-teman di sini banyak juga yang nggak pakai Canva Pro. Jadi di sini saya coba mengupayakan tidak pakai Canva Pro. Kita belajar bareng sama-sama gitu ya, supaya nanti kalau misalnya ada komponen elemen yang saya pakai, kalau misalnya saya pakai Canva Pro, ternyata teman-teman nggak bisa pakai gitu karena belum pro. Jadi kita sama-sama ya untuk nggak pakai yang nggak pro dulu gitu. Oke, saya monitoring dulu deh, teman-teman udah bisa di-download belum? Ini gambarnya ada 3, yang mana ya? Ya, itu bahan-bahannya. Jadi itu ada satu template, ada satu gambar orang, itu krunya IM Kaltim. Tenang aja, saya udah izin ke orangnya. Dijadikan buat model. Terus yang satu logo IM. Jadi nanti aku sebenarnya pengen nge-explore. Seperti tadi ya, aku pengen tahu style desain teman-teman gimana. Jadi nanti aku bakal ngajak teman-teman buat ngedesain. Saya bakal kasih flat desain aja. Saya bakal ngasih bareng-bareng flat desain aja, terus nanti teman-teman bisa nge-explore desain itu. Oke? Sepakat ya? Karena kan kemarin tulus-tulus Canva udah bareng Kak Indah ya. Kak Indah udah ngelasin gimana ngedrop, terus itu ngilangin background dan segala macam. Dan sekarang kita coba praktisnya. Oke, udah buka Canva-nya semua. Saya sambil nyiapin Canva saya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman udah download, terus udah dibuka Canva-nya, infoin ya. Jangan ada yang langsung live ya. Nanti kelihatan nih, ini di-record soalnya nih, kelihatan loh. Oke, gimana Kak Hani? Udah belum dibuka Canva dan download?
Sementara Bu. Siap. Tunggu deh, kira-kira 5 menit ya. 21:07. Oh sorry, kalau di sana berarti yang WIB 22:19:7 ya. Sorry, 20:07 kalau WIB. Kita nunggu. Sebelumnya aku mau nanya dong, ini di sini semuanya emang udah bisa desain, udah pro desain, atau memang ada yang baru belajar desain? Sambil nunggu teman-teman buka dan download. Level menengah. Level menengah. Oh, ini pasti Kak Wahyu nih. Oke, siap. Ada yang baru belajar. Oke. Jadi teman-teman ini sambil nunggu ya, aku sambil sharing ya. Sebenarnya saya tuh nggak punya background desain sama sekali. Saya bukan anak media sama sekali. Saya SMK-nya jurusannya pertanian. Terus kuliahnya itu teknik informatika, walaupun banyak yang bilang teknik informatika itu juga kuliahnya ngedesain juga, sebenarnya enggak. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kenapa saya seenggaknya itu masih bisa untuk ngedesain, karena tadi saya banyakin ATM, terus saya banyakin jam terbang, gitu ya. Jadi bisa desain itu karena faktor paksaan dan keadaan waktu di kampus, karena tidak ada yang mendesain, jadi karena keadaan harus bisa desain. Oke. Gimana? 3 menit lagi. Kak Wahyu, join ya. Nanti aku nanyain Kak Wahyu nih, desainnya gimana hasilnya. Ini pakai aplikasi apa nih, Kak Nona? Pakai Canva, Kak. Oh, boleh. Nanti kalau misalnya teman-teman yang nggak ada aplikasinya, bisa sih sebenarnya pakai canva.com di Google. Di website-nya. Di websitenya langsung aja tuh. Nah, boleh. Berarti ini pakai custom set nanti nih ya, Nona. Apa itu, Kak? Pakai langsung ini kan pilihannya pakai custom set, custom size atau gimana? Dari bahan-bahan dari Nona tadi. Oh, nggak apa-apa, itu langsung di-download aja. Itu size-nya udah diukur kok. Nanti tinggal diatur-atur aja di Canva-nya. Pakai yang ini ya, nanti pas buka pakai yang kiriman Instagram. Pakai yang model Instagram. Karena kan kita bikin flyer dan kita pakainya Instagram. Oh iya, boleh. Baik. Oke, 2 menit lagi. Oke, di sini nggak tim HRD semua kan ya? Banyak juga kok tim dari IM yang lain. Ada 3 kolom kayaknya nih. Oh, siap. Absen dulu, Kak. Siapa aja nih? Saya dari Riau, ini Kak Kelvin dari Sumsel, terus ini Kak Indah dari Gorontalo nih. Oh, siap. Tambah Kak Nona kan Korwil Kaltim tibanya kan? Iya. Jadi ada 4 korwil ya. Jadi nanti siap jadi tukang desain ya korwilnya ya. Kalau desainernya pada mangkir. Oke. Gimana teman-teman? Udah semua? Udah disiapin Canva-nya? Udah siap? Oke, sip. Sekarang kita buka Canva. Aku share screen dulu deh. Oh ya, sudah ya. Dalam hal mendesak bisa merangkap tuh Kak Wahyu. Korwil jadikan desain lah. Oke, kira-kira share screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Jadi teman-teman, saya lihat bahan yang saya kasih. Saya kasih template. Saya juga kasih gambar ya. Gambar yang sudah saya izin orangnya untuk menjadikan model. Jadi dia ini inspirasi malam dari Castle. Nah, jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, saya ajak teman-teman untuk bikin flat desainnya dulu. Jadi ini benar-benar flat desain Castle gitu. Dan di sini kalau misalnya di
lihat yang saya tekankan dari desain yang ini adalah komposisinya, gitu ya. Jadi dia ada marginnya udah ada. Ini dari mulai template-nya ada. Terus itu dia juga ada beberapa bagian yang sudah rata ya, sudah tidak ragu mau ke kiri atau mau ke kanan, dan desainnya juga nggak terlalu padat. Nah, jadi aku mau ngajak, karena di sini ada yang baru banget untuk belajar desain, jadi memang aku sengaja bikinnya yang nggak terlalu ribet dulu. Seenggaknya teman-teman paham dulu gimana sih letak desain yang bagus gitu ya, biar dia nggak numpuk, terus misalnya tulisannya bagusnya di mana atau gimana gitu. Jadi di sini aku bikin pakai Corel Design. Oke, semuanya udah dibuka kampanye. Kalau udah desain bareng-bareng. Oke, silakan untuk diunggah semua bahannya dulu. Diunggah, terus itu di sini diunggah media. Kalau udah di media, udah di sini. Iya, siap-siap, Kak. Oke, kalau udah, jadi pertama kita coba drop dulu template-nya yang saya kasih. Kita sesuaikan aja. Oke. Terus setelah udah itu, terus kita masukkan lagi gambarnya. Nah, jadi kuncinya kalau misalnya kita mau bikin tab desain kayak gini, kalau asal adalah kita nggak boleh nanggung. Dan kalau memang mau ditonjolin aja adalah pematerinya, karena kita mau brandingin pematerinya, misalnya udah gedein aja. Nah, cuman kalau misalnya di sini, saya masih nggak tahu nih, kalau misalnya di Canva, biasanya kalau misalnya di Corel, itu dia bisa langsung di shift down gitu, jadi dia bisa mundur ini ke sini gitu ya. Nah, kalau misalnya di Canva ini kayaknya bisa, tapi saya coba dari tadi itu nggak aktif, jadi nggak bisa. Jadi saya akalin dengan meratakan ini, ya. Jadi saya akalin dengan begini, terus saya rapiin, dan kita kasih pas supaya nggak nanggung dan ngambang gambarnya, gitu. Karena kalau misalnya kita cuma taruh gini gitu ya, terus kita nggak ngasih apa-apa, terus apa gitu, jadi ngambang gambarnya. Jadi kayak terbang gitu di dalam desain. Jadi ya udah kita pasin aja langsung ke sini. Karena kita mau nonjolin si pematerinya. Oke? Udah ya. Dan selanjutnya kita bikin judulnya yang ini dulu. Di sini aku pakai fontnya Montserrat, tapi yang mungkin ini ya. Di sini aku pakai font Montserrat yang bold. Ini ada yang bold, Montserrat juga. Dan di sini yang light. Dan di sini yang semi bold. Jadi kalau sudah dimasukkan semua gambarnya, kita input text. Masih loading ya punya saya. Teman-teman kalau misalnya lebih cepat, bagus lagi sih. Oke, ada yang udah sampai sini belum? Nah, Kak Indah. Ya, sorry ya, ini loading. Jaringannya memang kalau misalnya di Canva itu seperti yang Kak Indah bilang kemarin ya, memang jaringannya itu yang jaringan memang harus stabil. Biar nggak lama ngedesainnya. Oke, jadi di sini aku pakai Montserrat. Teman-teman bisa pilih, tapi aku pakai yang extra bold karena aku mau nonjolin judulnya. Yang extra bold. Terus kita tulis pelatihan desain. Nah, ini yang tahu bahasa Inggris mungkin boleh. Ini benar nggak ya? Tulisannya kayak gini. Terus kita warnanya kita samain, kita pakai yang biru, tapi yang birunya yang lebih ini ya, lebih gelap, mati gitu. Yang lebih mati. Terus kita taruh di sini. Nah, syaratnya adalah teman-teman
dari tadi kita berbicara komposisi, jadi kalau bisa dari sini ke sini ini rata. Yang udah saya buat itu udah saya buat marginnya rata, dan dari kepalanya sih ke sini itu rata. Jadi kita melihat desainnya itu rapi gitu. Enak untuk dilihat. Oke, kalau sudah, nah biar cepat karena ini satu jenis aja, ya udah Ctrl V, terus kita fokus aja gitu. Pelatihan desain, terus kita tulis namanya, misalnya Kak Muhammad Iqbal. Oke, kalau misalnya dia di center gini, teman-teman bisa ganti posisi untuk dia lebih ke kiri. Terus kalau misalnya nggak mau ribet, saya biasanya kalau misalnya mau ngecilin, itu langsung main ke ukuran size aja. Langsung kira-kira aja gitu. Langsung pakai 50. Nah, oke, dengan ruang kecil kita bisa ini. Oke, kita pakai size 31 ya. Ini Iqbal, terus tinggal copy paste saja. Ini nanti teman-teman ngikutin ya, karena nanti saya bakal minta satu orang buat share screen hasilnya, biar teman-teman HRD juga puas gitu ya, senang dengan hasilnya. Ternyata wah ada yang ngikutin juga nih untuk kelas desainnya. Di sini aku buatnya yang white. Ini kru oke, udah sama. Udah. Nah, di sini kita pakai semibul. Ini kalau saya kecepatan bilang ya. Kita coba kasih ukurannya di 25. Jadi yang 8 dulu namanya. Nah, enaknya di Canva itu kita kalau misalnya ngatur-ngatur, share-share itu garisnya itu langsung keluar. Gitu. Soalnya kalau misalnya di platform kayak misalnya saya biasa pakai Corel, itu kita harus delete. Nah, and then terus kalau udah, nah sebelum buat ini saya biasanya itu merapikan elemen desainnya dulu, informasi desainnya dulu. Jadi saya cari dulu untuk ini ya itemnya. Jadi di sini pakai item box. Bisa teman-teman cari box. Wah, jadi saya. Oke, teman-teman nanti bisa ke elemen, terus cari kata kuncinya ya jam. Nanti teman-teman bisa milih icon jam di situ. Nah, karena saya di sini lama ya, dia loading, jadi saya coba ngambil dari atas sendiri. Nah, ini udah muncul, jadi nanti teman-teman bisa ngambil. Saya pakai yang ini, teman-teman bebas kalau misalnya mau pakai yang mana. Atau mungkin ada yang udah selesai nih? Ada yang udah selesai nggak? Saya duluan gitu ngikutin gambarnya. Ada. Kak Wahyu.
Ada. Oh, udah nih Kak? Udah. Udah dimodif? Udah ada. Oke, oke. Atau teman-teman yang lain, jangan sampai saya lagi yang telat nih. Ya, jadi ini aku pakai ikonnya home, jadi kamu bisa cari home. Kalau ada yang udah selesai, kasih tahu ya, kalian tahu ya. Karena ini udah oke. Jadi ini gambar desainnya kayak gini. Lemong ya. Yuk. Hah? Tolong yuk. Yang Papa bilang tadi yuk. Oke. Jadi ini semuanya pokoknya pakai Montserrat, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Ini karena agak teknis lama, jadi saya coba kopas dari sini aja. Ini kalau yang di sini rata yang kecil-kecil ini, saya rata pakai fontnya ukuran 25. Biar dia lebih proporsional aja. Jadi nggak kebanyakan garam ini. Sorry agak lama ya. Oke, selain kawah yuk, ada yang udah selesai? Ya, teman-teman, apakah sudah ada yang selesai? Soalnya kan saya agak lama nih. Udah ada. Ya, kayak Wahyu ini yang paling cepat aku percaya. Baca banget. Oke, jadi biasanya kalau saya itu kalau udah nyusun dia rapi, infonya apa, baru saya coba dekor-dekor gitu desainnya. Nah, saya itu suka banget sama line ya, yang garis-garis itu. Saya suka banget desain modelnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bebas semuanya kayak gimana. Nah, di sini saya coba pakai line lagi. Cari line di sini. Nah, di sini line-nya teman-teman bisa cari di elemen, terus line gitu ya. Ini karena saya agak lama. Oke. Ini kayaknya. Nah, supaya bisa diganti gambarnya, itu saya cari langsung di grafis. Karena kalau foto dia nggak bisa diganti gambarnya. Loading lagi, guys. Oke, jadi saya tadi pakai yang ini. Yang gratisan aja dulu ya. Terus saya ganti warnanya dengan warna yang sama komponen yang lain. Oke. Oke, udah ada yang sampai mana nih?
Desainnya. Udah deh Kak moderator untuk memonitoring. Ada yang udah sampai mana nih? Udah sama, terus aku pakai ini lagi buat mendukung gambarnya. Dan di sini kita bisa pakai fitur yang posisi. Sebenarnya cara menjadinya langsung pakai kontrol buka kurung gitu ya. Tapi di sini kita dan kita tempatkan elemennya di gambar. Oke, jadi ini udah jadi flat desainnya. Jadi teman-teman udah ada yang jadi belum? Kak Wahyu udah. Selain Kak Wahyu? Karena kan tadi konsepnya biar kita bisa desain itu kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Jadi saya ngajak teman-teman buat ngamatin desain yang udah saya buat, terus teman-teman tiru, dan saya minta teman-teman untuk modifikasi itu. Jadi kita poin implementasinya itu dapat. Oke Kak Harni, belum nggak apa-apa. Lanjutin nggak? Kak Indah udah, oh Kak Indah udah. Kalau Kak Indah mah udah ini ya udah pro. Oke, siap-siap. Kak Wahyu udah, oke. Kita tunggu deh teman-teman. Atau mungkin ada yang mau sharing-sharing, boleh sambil nunggu teman-teman. Kak Wahyu mungkin yang sudah selesai bisa dilihatkan gambarnya. Nah, itu coba nih aku stop share screen. Tapi ini teman-teman ini ya udah dapet ya apa namanya pola desainnya udah kayak gini desainnya. Jadi di sini saya pakainya komposisinya itu di sini yang untuk huruf yang kecil-kecilnya ini, komponen kecil-kecilnya saya rata pakai 25. Dan untuk apa namanya judulnya emang saya gedein untuk lebih jelas. Dan jadi saya pakai satu font Montserrat, cuma memang tipenya yang dibeda-bedain. Ada yang bold, ada yang semi bold, ada yang light. Gitu. Dan di sini saya cuma pakai apa namanya satu icon orang ya, gambar orangnya, terus itu icon pendukungnya juga nggak terlalu itu. Nggak terlalu banyak. Oke, kalau udah boleh nih Kak Wahyu untuk nge-share screen hasil desainnya. Boleh ya Kak Wahyu ya? Halo Kak Wahyu. Sudah bilang, sudah dibilangin kok. Yang lain yang sudah juga nggak apa-apa, boleh share screen. Kak Wahyu gimana? Mau di-share nggak? Yang udah duluan nih. Kayaknya orangnya nggak ada nih. Oke. Kalau Kak Hani gimana Kak? Kelar kan? Belum. Malu, jangan. Gak apa-apa. Jadi emang ngedesain itu berawal dari PD aja dulu. Jujur saya pertama mendesain itu, pertama belajar itu saya disuruh buat spanduk kegiatan. Itu misalnya kalau misalnya dilihat lagi sekarang saya lihat desainnya itu aduh kalau bisa gitu ya. Tapi karena pengalaman itu tadi, jadi setidaknya saya bisa lihat oh kira-kira mana yang kurang, mana yang salah. Itu oke. Jadi memang berawal dari PD dulu kok. Bebas untuk mengekspor. Oh nih, Kak Indah boleh share screen juga. Boleh.
Saya stop share ya. Yang ini kira-kira di share ke bawah. Oke, saya stop share. Teman-teman silakan kalau misalnya mau share screen. Oke, boleh deh Kak Indah. Kalau misalnya ada yang mau melihat lagi tadi model desainnya, infoin aja ya. Atau ada yang belum. Boleh Kak Indah dong untuk nge-share hasil desainnya. Kita lihat. Kak Indah, Kak Wahyu. Di sini ada Kak Aulia juga, ada Kak Melvin. Boleh nih, kalau udah. Saya boleh share screen ini? Oh, boleh banget, Kak. Silakan. Saya langsung aja, Kak. Langsung bisa itu nge-share screen. Wow, keren. Nah, ini hasil karya Kak Wahyu. Keren, Kak. Keren. Boleh curhat kali, Kak, untuk kendalanya atau mungkin apa yang ingin kesan-pesan yang disampaikan saat mendesain ini, gitu. Nah, ini dari Kak Wahyu. Oke, boleh. Kak Indah, boleh nge-share screen juga. Hasil desainnya. Kak Indah udah jago itu kayaknya dia tuh. Iya, pasti kita akan melihat sesuatu yang baru dari Kak Indah. Saya udah duga Kak Indah nih pasti dia punya apa nih, punya inovasi baru dia kan. Oh ya, beda kalau Kak Indah. Lebih ditonjolkan. Saya udah tahu Kak Indah pasti akan berinovasi dia. Boleh Kak, diceritain dong Kak inovasinya gitu. Sekalian buat sharing-sharing buat kita juga. Siapa tahu ada ilmu baru yang bisa kita dapetin bareng kan? Apa ya? Nggak ada sih, cuma tergantung style aja. Benar-benar, jadi tergantung style. Oke, siap-siap. Oke, jadi teman-teman ada lagi yang mau share screen hasil desainnya? Ayo teman-teman. Moderatornya di itu ya, di pojokin. Oke, kalau misalnya memang ini teman-teman boleh lanjutin. Kalau dari saya mungkin untuk materi desain sesi 2 ini by Canva itu dulu Kak untuk materinya. Jadi memang teman-teman jangan terpaku ya dengan desain seseorang. Teman-teman punya style sendiri. Tiap orang itu pasti jago desain gitu ya. Cuman pertanyaannya kita mau mulai apa enggak? Dan gimana caranya kita bisa desain kita itu bisa mungkin kita menilainya itu bagus ya tadi kita bisa karena terbiasa. Jadi perbanyak jam terbang, banyak-banyak cari referensi. Terus teman-teman lihat gaya desain teman-teman. Teman-teman mau lebih ke mana desainnya? Lebih ke art atau lebih ke infografis seperti itu. Jadi mungkin itu dulu Kak Herni kalau misalnya dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Kalau teman-teman ada yang mau share atau mau share juga boleh.
Terima kasih kepada Kak Nona Fadila atas materi hari ini. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun share-share mungkin dipersilahkan ya untuk teman-teman semua. Oh iya, ini kita sampai jam berapa ini? Ya, kira-kira jam berapa ya? Sampai jam nanti. 10. Sampai jam 9 kah? Oh iya. Masih ada 30 menit lagi. Ya. Oke, 30 menit tersisa, ini ngapain Kak Harni? Ngapain nih kita nih? Kita sharing. Ada yang mau tanya atau maunya ada hal yang mau perlu dikritik dari banget. Silakan. Ya, silahkan teman-teman. Nah, ya Aulia Khalifatul. Kak mau tanya, jenis font antara satu sama yang lain itu harus sama kah? Oke. Kalau pemilihan font saya untuk Kalau untuk font, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, semenjak saya nge-review kru production saya di CV saya di Visual Studio, jadi kebanyakan kesalahan dalam mendesain, jadi desainnya itu kelihatan rame dan tidak terlalu menarik dan sulit untuk dibaca, itu adalah saat kita terlalu banyak memasukkan font. Gitu. Makanya tadi saya katakan kalau bisa ngedesain itu cukup pakai 1-2 font. Gitu ya. Atau kita pakai 1-2 font yang berbeda. Misal kita pakai font Montserrat, terus kita satunya, biasanya ya saya kalau pakai 2 font itu pasti font yang satu itu fontnya yang baku, kayak fontnya Montserrat tadi yang memang itu jelas. Terus itu biasanya font yang satunya lagi mungkin saya pakai font yang agak liuk-liuk. Nah, liuk-liuk itu biasanya saya pakai untuk judul atau subjudul kayak gitu. Nah, biasanya saya pakai fontnya RB kalau nggak salah. Nah, itu kalau misalnya mau pakai satu font, seperti yang tadi kita praktekkan bareng-bareng ya, itu kita cuma pakai satu jenis font Montserrat, terus cuman kita bedakan di stylenya aja gitu. Jadi ada yang Montserrat yang jenis semi bold, ada yang di boldin, ada yang di nggak di bold gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk idealnya kalau misalnya kita ngelihat, teman-teman bisa riset ke beberapa desain-desain yang sudah ada. Kalau pakai font minimal 1-2 font, paling banyak 3. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Dan usahakan jenis fontnya pun bukan font yang semuanya tegak atau semuanya yang keriting-keriting kayak gitu ya. Jadi yang benar-benar bisa dibaca. Nah, kalau referensi font yang biasa saya pakai, saya itu biasanya kalau ngedesain ya, kalau misalnya punyanya IMK Team atau segala macam, saya biasanya pakai Kelson. Fontnya font Kelson, terus kalau enggak ya Montserrat tadi gitu. Jadi itu Kak, kalau misalnya dari saya. Jadi memang jangan terlalu banyak font yang dipakai, cukup 1-2 jenis font aja. Gitu. Mungkin itu Kak Aulia. Itu ya Aulia. Ada tambahan atau cukup? Terima kasih ya Aulia. Yang lain jika ada yang masih yang ingin ditanyakan, tafadhalkan. Sekalian saya mau kenalan dong Kak Aulia, dari mana ya? Kita soalnya satu kru nih, nanti kalau nggak kenal kata Pak Presiden nggak boleh ya kalau misalnya nggak kenal kru satu sama lain. Kalau Kak Aulia ini dari mana ya Kak? Wah, parah nggak kenal kru-krunya. Inspirasi Pusat, Kak. Oh iya, aduh. Jawa Tengah. Oh iya, oke Kak, salam kenal lagi. Mungkin udah kenalan tapi saya lupa, mohon maaf. Jadi ini
Makanya ya sering-sering bertemu ini salah satu ibrohnya kita saling mengenal lebih lagi gitu ya. Kayaknya ke-mute dia Kak Harni. Oh iya, saya mau tanya nih. Tadi kan yang Kak Nona bilang itu yang paling utama adalah kreativitas dan bisa konsisten. Misalnya kalau kita sukanya art, jadi kita bisa ngembangin kapasitas kita di situ, atau lebih bagus dua-duanya dikombinasikan. Menurut Kak Nona kayak apa nih? Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya banyak ya desain-desain yang dia itu banyak artnya tapi bagus kayak gitu ya. Contoh teman-teman IM Pusat itu kalau saya lihat ya desainnya itu bagus. Dia banyak artnya kan. Dia main ke shape gitu kan. Teman-teman IM Pusat, tapi dia informatif, bagus gitu. Jadi memang sebenarnya kalau desain itu kalau misalnya katanya Ismail Azizi gitu ya, desain itu yang penting kita bisa memutuskan ya, decision gitu ya, bisa memutuskan teks mana yang kita pakai, berapa shape yang kita pakai, warna berapa yang kita pakai kayak gitu. Dan intinya itu nggak numpuk dan warnanya itu nggak tabrakan. Itu sih kalau misalnya dari saya kalau ngedesain. Saya kalau ngedesain melihat yang penting pertama ngelihat view-nya itu warnanya nggak, istilahnya itu misalnya warnanya kan ada ya, tiba-tiba dari kuning ketemu hijau, terus itu ada merah, terus ada apa lagi gitu kan. Ngelihatnya udah sakit mata aja, udah nggak itu, udah males gitu. Terus pas dilihat fontnya susah banget dibaca gitu, padahal itu informasi yang penting gitu aja orang udah kabur gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau untuk mengkombinasikan antara art dan informasi tadi, gaya infografis tadi, silahkan, karena terbukti ya ada beberapa. Cuman kalau misalnya style saya tuh kalau misalnya disuruh bikin desain kayak infografis atau flyer kegiatan, saya lebih milih ke mode-mode informatif kayak tadi gitu ya. Saya pakai desain tipografi yang Corasel tadi. Jadi yang simple, yang orang sekali lihat itu udah langsung kebaca gitu. Kalau misalnya disuruh bikin art, kalau kayak kemarin itu desain apa ya, produk makanan, tapi di bagian belakangnya itu dikasih art gitu, terus ada makanannya dan segala macam. Nah, saya pasti bakal banyak main shape yang memang icon-icon yang memang mendukung dari produk itu. Jadi memang kondisional seperti itu. Mungkin itu sih Kak Hatni. Ya, ya. Jadi balik lagi ke style gitu ya. Style kita itu mau art. Stylenya gimana? Jadi bisa dipadu-padankan juga. Kemudian warnanya juga harus sesuai. Kayak hidup. Kalau lebih banyak sedihnya itu nggak baik. Ataupun banyak senangnya itu nggak baik. Harus komposisinya itu sama. Iya. Iya benar-benar. Tapi jangan jadikan pelangi ya. Enggak dong. Oke. Ya teman-teman. Ini kayaknya ada yang nanya nih. Siapa nih? Rika. Oh iya, dari Rika Aprilia. Untuk hal yang harus dihindari dan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam mendesain itu apa saja ya, supaya desain kita lebih enak dilihat, memuat informasi yang disampaikan dan tidak terlihat penuh. Ya, jadi seperti tadi saya udah sampaikan ya, kalau misalnya dari yang materi yang saya bawakan, ada 3 kesalahan yang sering terjadi saat orang itu mendesain. Itu yang pertama tadi, yang tadi sudah kita ulang-ulang ya, font yang terlalu banyak. Habis itu yang kedua, desainnya itu terlalu penuh, tidak bernafas, tidak ada ruang. Nah, gimana caranya kita desainnya tadi ada ruang? Kita bikin margin, ya, bikin margin desain seperti yang tadi kita udah praktekkan. Template yang saya kasih, saya udah kasih tuh kiri kanannya sama, nggak metok ke samping, nggak sama metok ke kiri gitu. Terus kita letakkan dari mulai judul, habis itu isinya, terus waktunya gitu ya. Tadi kita udah komposisikan bareng-bareng gitu. Nggak terlalu dempet, nggak terlalu nggak terlalu besar, nggak terlalu mepet gitu. Dan kita tadi saya bilang, oh ini beberapa font yang kecil-kecil ini saya samakan ya, saya fontnya semuanya rata 25 gitu. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan rame gitu. Jadi saya pakai 2 font yang benar-benar yang gede, itu yang bagian judul. Terus misal saya kasih yang agak sedang, font yang
tidak terlalu jauh dari font yang terlalu kecil. Font 35 tadi saya pakai untuk namanya. Terus yang kecil-kecil yang kayak waktu, terus itu apa namanya, amanahnya gitu ya, per IM itu saya pakai fontnya rata 25. Jadi memang kesesuaian. Itu sih yang harus diperhatikan dalam desain itu, komposisinya. Komposisi mulai dari marginnya, terus elemen apa yang kita pakai, warna apa yang kita pakai, kayak gitu. Dan memang hal yang harus kita hindari ya tadi gitu ya, jangan sampai desain kita itu sekali orang lihat itu orang udah nggak bisa baca gitu. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman media, mungkin di sini teman-teman kalau misalnya ada orang media, teman-teman itu bakal belajar kayak padu-padan warna gitu ya, warna yang sesuai gitu ya. Jadi dan saya jujur ya, saya dari SD itu sangat tidak berbakat untuk memilih warna ya. Saya itu sangat tidak berbakat sekali untuk memilih warna. Jadi biasanya saya kalau mau ngedesain itu saya buka pelet warna gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di Google itu ada pelet warna, itu dia ada kayak misalnya tabel warna gitu, teman-teman buka, dan jadi saya belajarnya dari situ. Sama saya ngelihat desain-desain orang kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya warna ini sama warna ini cocok nggak ya? Oh ternyata nggak cocok. Jadi saya lihat. Jadi memang harus banyak referensi kayak gitu. Jadi ya memang yang harus dihindari tadi ya, font yang terlalu banyak, habis itu apa namanya, desain yang tidak bernafas kalau saya bilang ya, tidak ada margin, terlalu penuh, habis itu buat marginnya. Dan yang ketiga memang jangan terlalu banyak apa namanya, memilih elemen yang tidak perlu gitu ya. Jadi tidak penuh, dan warna, komposisi warna gitu. Dan memang yang harus diperhatikan adalah ya tadi komposisi gitu ya, dan pemilihan keputusan kita mau pakai shape apa, warna apa, dan image apa gitu. Dan kalau misalnya untuk infografis, teman-teman, lebih bagus desain kalau pakai infografis itu harus ada image, gambar atau ikon pendukung kayak gitu untuk mensuarakan desain kita gitu. Mungkin tadi ya PPT saya yang saya sampaikan, terus ada judul tentang set gitu ya, tentang orang yang sedih, terus di sampingnya ada orang yang sedih. Nah, jadi orang pas melihat desain itu tuh lebih kayak, oh iya ya gini banget ya gitu. Jadi kalau informatifnya sebuah desain itu saat kita bisa melihat desain itu berbicara ke kita gitu ya. Oh iya ya, ternyata dia lagi ngomongin ini, terus kita harus lihat kena gitu. Dan itu biasanya kita dapatkan di pola-pola desain Parasol kayak tadi gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Ya. Bagaimana Kak Rika? Apakah cukup atau ada Tidak lagi? puas. Sudah, Ya, Kak. baiklah. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Sama-sama. Izinkannya. Oh iya. Oke, Kak Wahyu. Kak Wahyu. Izin Kak Nona. Ini saya maaf nih ya, saya termasuk orang yang sering memantau karyanya Kak Nona, baik itu di proyeknya Kak Nona juga, dan juga di Instagram pribadinya Kak Nona juga. Ini saya tertarik nih untuk belajar kayak buat konten-konten konten creator di Instagram pribadi, kayak ada quotes atau mungkin kayak pesan-pesan gitu. Nah, ini saya kan insya Allah memang dalam waktu dekat ini kan saya akan memulai nih Kak. Entah itu mungkin saya buat apa ya, lebih pada main sastra atau mungkin lebih kepada ilmu saya di keilmuan saya ya. Nah, pertanyaan saya tuh kalau kita buat konten yang kayak Kak Nona ini gimana tuh Kak kalau kita buatkan secara desain grafis gitu biar orang semakin tertarik dengan tulisan apa Kak? Kita kan mau buat desain berdasarkan tulisan dari yang kita buat. Tapi kita buatkan ke desain itu gimana, Mbak? Mungkin tips dan triknya supaya orang tuh makin suka dengan karya kita gitu. Oke. Ilmunya dapat, desainnya dapat, Kak. Oke, kita buat ini ya. Infografis ya. Iya, kayak infografis gitu, Nah, saya punya satu referensi yang teman-teman bisa lihat. Kalau referensi Indonesia, kalau saya itu modelnya sebenarnya itu kalau misalnya di Instagram saya itu iseng aja sih sebenarnya, tidak ada konsep khusus untuk mendesain karena saya termasuk orang yang jarang buka Instagram gitu ya. Jadi saya desainnya yang pakai flat aja gitu. Dan itu pun saya cuma pakai Canva, jadi saya Canva warna putih, terus itu saya taruh sedikit elemen gitu kayak logo kecil, nama saya di bawah udah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin konten desain, saya pengen share satu Instagram yang ini teman-teman bisa jadi ini
jadi inspirasi lah buat teman-teman yang pengen memang bikin infografis dan konten-konten yang menarik ya. Nah, saya itu suka melihat desainnya Ismail El-Azizi. Emang sih dia kontennya tuh pakai bahasa Inggris, cuman kita bisa menyesuaikan itu. Nah, ini. Ini ketahuan mobil. Nah, nih. Gini ya Kak Wahyu ya. Ya. Nah, jadi ini, Kak Azizi ini salah satu inspirasi desain saya, gitu ya. Dia itu pakai tipe desain Corel yang seperti tadi kita ini bareng-bareng latihan, bareng-bareng kita buat. Jadi dia emang nih, satu warna, rata-rata satu warna, terus itu benar-benar informatif. Jadi di sini Kak Wahyu bisa jadi inspirasi gitu ya. Dan di sini semuanya konten. Gimana kita di sini dia bilang stop having more posts, kayak berhenti untuk menyimpan suatu postingan. Kenapa? Nah, nih di sini kontennya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau misalnya konten tulisan kita bisa pakai slide-slide gitu. Dan kita bisa pakai tema Corel yang kayak tadi, tipografi. Dan dia benar-benar cuma pakai satu warna, satu icon hidup, terus udah sama satu model font. Gitu. Jadi mungkin bisa nih Kak, kayak gini. Untuk model desainnya kalau misalnya dari Kak Wahyu maksud. Ini bisa kok dibuat di Canva. Karena tinggal masukin tadi, kayak tadi orangnya siapa, terus tulisannya apa. Mungkin itu sih Kak. Semoga tidak puas, bisa mencari yang lebih. Bagaimana Baik, Kak? terima kasih banyak. Oke Kak. Yang lain apakah masih ada lagi pertanyaannya? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa tutup. Kita ke acara terakhir. boleh. Dari Kak Nona, apakah masih ada ingin yang disampaikan? Mungkin dari saya itu aja Kak. Selebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada mohon dimaafkan karena itu kehilafan saya juga sebagai manusia gitu ya. Dan saya juga menantikan kalau misalnya teman-teman ada kritik, saran, masukan, saya sangat senang sekali. Teman-teman bisa chat saya juga. Saya ada di grup Inspirasi Malam. Nama saya Nono Fadila ya. Atau teman-teman boleh sharing-sharing juga di Instagram di @nonofadila_. Mungkin itu aja Kak Herni. Ini jaringan saya atau jaringan Kak Nona nih yang rusak ini? Ya, Kak Nona terkeluar. Bentar ya teman-teman.